Bidadari, chapter 107, Mengarang Indah. Hah, kenapa aku jadi mikirin? Biarin aja sih. Hahaha, moga deh dia bahagia sama ratu lebahnya. Seneng kan punya teman zina bisa segala macam. Tak tahulah kenapa, tapi memikirkan ini Aida jadi kurang enak moodnya. Tapi kakek kayaknya merasa sedih sekali karena cucunya melakukan sama seperti yang dia lakukan. Apa dia khawatir kalau aku akan membuat anaknya menjadi budak? Karena itu semua kan pekerjaan wanita. Aida jadi tidak enak hati. Karena itulah, maaf kakek, aku gak ada niat sama sekali buat nyuruh Mas Reko buat ngerjain pekerjaan rumah. Dan Leyele gak peduli sama kerjaan rumah. Makanya Aida berinisiatif untuk bicara. Aku janji ini terakhir kalinya Mas Reko ngelakuin semua itu. Lain kali aku gak akan nyuruh Mas Reko buat ngelakuin hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri, bukan suaminya. Gak perlu khawatir, maafkan aku. Oh ndak, sama sekali kakek ndak memikirkan itu. Adi Wijaya jadi tidak enak karena Aida berpikir sesuatu yang lain dari apa yang ada dalam benaknya. Kakek sebenarnya senang karena dia memperhatikanmu dan baik padamu. Hanya saja kakek merasa bersalah karena dia melakukan semua ini hanya untuk menjadi sama seperti kakek, bukan karena kesadarannya. Padahal kita berlaku pada orang yang kita cintai itu harus karena rasa welas asih, bukannya mengikuti orang lain. Adi Wijaya tahu sekali kalau cucunya itu memang sangat dekat dengan istrinya, dan banyak wejangan neneknya saat Reko kecil yang masih terpatri di dalam benaknya. Ini dikhawatirkan oleh Adi Wijaya terlalu melebih-lebihkan dirinya. Reko tak bertindak dari hati. Aku melakukan memang karena aku ingin melakukannya kakek. Jadi jangan merasa bersalah. Tidak sama sekali aku melakukan ini karena hanya ingin mirip sepertimu kok. Ini juga yang membuat Aida sekarang paham kenapa pria itu seperti multi talent. Dia ini sebenarnya orangnya cukup baik. Apa aku saja menilainya terlalu berlebihan buruknya. Ya dia wajar membenciku karena dia tidak mencintaiku dan aku menjadi duri untuknya dan kekasihnya. Tapi dari sikapnya walaupun dia tidak mencintaiku, dia masih bertanggung jawab. Dan dia masih mau mengurusku, walaupun aku risih sebetulnya Bisik di relung hati Aida yang sejujurnya saat mendengar ini dirinya pun merasa tak enak pada Reko. Tapi kadang memang kita tidak perlu tahu sisi lain dari seseorang. Satu sisi mereka terlihat sangat buruk dan menjengkelkan. Tapi namanya manusia memang tidak selamanya buruk dan tidak selamanya baik, bukan? Baguslah kalau yang kamu katakan ini benar, Adi Wijaya menimpali. Kamu jadi bisa membantu istrimu yang sedang sakit begini. Tapi lain kali kamu harus berhati-hati. Lihat luka yang kamu buat di tangan dan kakinya. Kalau aku tak percaya padanya, aku yakin kamu melakukan KDRT, Le. Kakek ini lucu sekali. Tidak mungkinlah Mas Reko melakukan KDRT padaku. Aida langsung memotong. Bahkan Mas Reko sangat lembut sekali sikapnya. Dia itu jangankan memukul, berkata kasar sedikit saja dia tak pernah melakukannya kok, ujar Aida yang sempat dilirik Reko. Entah apa yang ada dalam benak pria itu, tapi sedetik kemudian dia sudah kembali fokus pada masakannya. Nah, pastinya dia tidak akan berani marah padamu, apalagi istrinya secantik dirimu. Melihatmu sedih saja dia pasti tak tega. Aku bisa rasakan itu dari caranya menggendongmu tadi kok. Cici, tidak berani marah padaku. Teriakannya sampai membuakkan telingaku. Pukulannya pun masih bisa aku rasakan sakitnya sampai saat ini dalam hatiku. Belum lagi tatapannya yang seperti melihat aku ini musuh terbesarnya. Dia tidak bisa marah padaku, bagaimana ceritanya? Andaikan dia tidak punya kakek sebaik Romo Adi Wijaya dan dia tidak punya uang untuk mengcover biaya sekolah adik-adikku, maka aku pun sudah pergi dari rumah ini sejak 1,5 bulan yang lalu. Aida berbisik begitu sambil dia mengangguk dan tersenyum di hadapan Adi Wijaya. Makanya kakek tidak perlu khawatir kalau aku di sini akan mengalami KDRT. Mas Reko sangat baik, bahkan aku tidak boleh melakukan apapun di rumah ini. Mau bersih-bersih taman saja tidak boleh. Semuanya dilakukan sama housekeeping. Nah, benar itu. Buat apa dia cari uang banyak-banyak kalau istrinya di rumah harus mengurus semua kebersihan di rumah? Nanti tanganmu jadi kasar. Nanti kamu kelelahan. Belum lagi kamu itu kan baru sembuh sakitnya. Kamu ndak boleh capek-capek. Reko juga tidak menatap pada kakeknya ketika dia mendengar pembicaraan ini.
Kalau suamimu bisa masak juga ya lebih bagus. Laki-laki itu memang harus bisa masak, supaya kalau istrinya sakit bisa masakin. Hihihi, kakek itu ngomongnya mirip banget sama kakekku. Mirip bagaimana? Hingga Adi Wijaya jadi penasaran maksud Aida apa. Kakekku pernah bilang gitu ke Lingga pas lagi masakin kami. Waktu itu, cuma kakek yang ada di rumah karena nenek dan ayahku lagi nungguin ibu yang mau ngelahirin Lestari. Dan Lingga sempat nanya, kenapa kakek kan cowok bisa masak? Yang dimaksud oleh Aida adalah kakek dari ayahnya, Laksono. Karena kakek dari ibunya itu sudah meninggal saat dirinya dilahirkan. Dan yang dikatakan Aida ini membuat Adi Wijaya pun tersenyum simpul. Ya, dia memang begitu, dan aku banyak belajar memasak juga darinya. Beneran, kek? Adi Wijaya pun mengangguk cepat. Kami itu dulu teman dekat. Sudah senang bareng di awal masa kemerdekaan Indonesia. Kami sering menghabiskan waktu mengobrol dan bermain bersama kalau aku ikut membeli cengkeh dengan ayahku. Makanya kami jadi dekat sampai aku dekat dengan ayahmu juga. Adi Wijaya seperti mengenang masa lalunya, masa kecil dan mudanya dulu. Tapi memang semua kenangan itu tidak semuanya menyenangkan untuk diingat dan membuat jantungnya sedikit sakit berdetak, sehingga dia kembali menatap Aida. Oh ya, ngomong-ngomong apa kegiatanmu di sini? Adi Wijaya memilih untuk membicarakan masa sekarang saja, sebelum dia memikirkan terlalu jauh tentang masa-masa itu. Wah, banyak kek, nggak bisa disebutin satu-satu kegiatanku tuh. Aduh, aku harus membuat apa lagi nih? Bisik hati Aida, terpaksa harus putar otak. Padahal tadi sudah enak-enak dia sedang membicarakan tentang kehidupan Adi Wijaya. Apa sekarang dia harus menjelaskan sesuatu tentang dirinya lagi? Loh, kok ndak bisa disebutin satu-satu, pie? Adi Wijaya tak mau menyerah. Kegiatanku di sini sibuk banget, kakek. Aku kadang baca buku, terus aku juga banyak aktivitas lain. Banyak banget, kek. Aktivitas apa di rumah sampai banyak begitu? Kamu ndak disuruh bersih-bersih rumah kan? Enggak, kakek, kan ada housekeeping. Aida bicara cepat menghindari Adi Wijaya yang tampaknya curiga, membuat Aida makin nervous. Harusnya kamu lebih banyak keluar, dan harusnya suamimu lebih banyak membawamu keluar, bukan di rumah saja. Nah, itu maksudku, kakek. Aida pun menjentikan jarinya, seakan-akan Adi Wijaya baru saja memberikan clue sebuah ide untuk dirinya membuat karangan baru. Kegiatanku itu lebih banyak di luar sekarang daripada di rumah. Mas Riko sering banget ngajak aku jalan-jalan. Pagi-pagi kami sudah olahraga di Senayan. Terus kadang-kadang weekend kami juga jalan-jalan. Udah gitu kalau malam sering diajakin wisata kuliner juga. Aku jadi kenal banyak-banyak tempat di sini, kek. Dan Jakarta itu bagus sekali. Lebih bagus dari di kampungku. Karena lampu-lampunya banyak banget. Jadi kelap-kelip warna-warni, terang banget. Aku suka. Tambahan lagi ramai sekali, ndak ada sepinya. Oh, berarti kamu sudah banyak melihat kota Jakarta? Iya, kakek, banyak banget yang aku lihat. Lagi-lagi kebohongan super berlebihan yang membuat Reiko hanya bisa mendengar sambil mendengus. Matilah kau kalau kakek meminta foto. Mau membuktikan pakai apa? Jalan-jalan masa tidak membuat foto? Bisik hati Reiko yang benar-benar merasa khawatir dengan bualan yang dibuat Aida terlalu berlebihan. Syukurlah ini sudah selesai. Aku tidak bisa membiarkan dia berlama-lama mengebuli kakekku. Ya, semakin lama semakin berbahaya. Ini mengerikan untuk Reiko dan bisa jadi kerugian besar untuknya. Kakek, masakannya sudah siap. Makanya Reiko memekik. Loh, kok cepat, Le? Semua alat-alat di dapurnya modern, kek. Jadi aku tidak butuh waktu lama untuk mempersiapkan makanan. Reiko bicara sambil memindahkan makanan yang sudah dibuatnya itu ke meja makan. Dia memasak sekitar setengah jam. Harum masakanmu, Le. Adi Wijaya bicara sambil mendekat ke meja makan. Di saat yang bersamaan, permisi pak, kamarnya sudah kami bersihkan dan seluruh ruangan juga sudah selesai. Apa dapurnya mau dibersihkan lagi? Tak perlu, kalian boleh pergi. Baik pak, kalau begitu kami pamit dulu. Obrolan mereka diselingi dulu oleh housekeeping. Ayo aku bantu. Dan setelah itu Reiko mendekat pada Aida mengangkat tubuhnya tanpa bicara apapun. Wah, sepertinya benar kata istrimu. Masakanmu ini enak. Tambah kakeknya lagi yang sudah duduk dan sudah bersemangat untuk menyantap makanannya. Saat Aida baru didudukkan Reiko di salah satu kursi meja makan itu. Biar saya bantu, Tuan.
Lesmana berinisiatif untuk mengisi piring Adi Wijaya lebih dulu. Pak Lesmana, ambil saja makanannya dulu, nanti aku terakhir. Baik Den, Reko sebenarnya sudah tidak nafsu makan. Dia sudah lelah dan ingin beristirahat. Tapi kan tidak mungkin dia tidak makan. Kamu makannya berdua aja sama aku, supaya gampang nyuapinnya. Tadi kan aku habis makan Mas, masa aku makan lagi? Ujar di bibir Aida. Meskipun sebenarnya makanan yang dia buat ini memang menggugah selera. Memang aku sudah makan, tapi aku ingin coba lagi. Karena ini menu yang lain dari yang tadi aku makan. Wah, dia memang benar-benar pintar masak. Tapi aku tidak mau disuapin di depan kakeknya. Dan aku malas terus-terusan berhutang budi padanya. Namanya juga Aida sadar diri kalau dia dan Reko tidak punya hubungan apapun. Keduanya tahu ini adalah sandiwara. Badanmu kurus kering seperti itu masa tidak mau makan lagi? Makan saja dulu. Ngapain dia pakai bilang kayak gitu? Sungguh Aida jadi gemas. Aida mau menolak lagi, tapi tuh suamimu menyuruhmu makan. Kamu tidak boleh menolaknya. Tapi tadi aku sudah makan banyak sekali kakek. 1 mangkuk besar aku habiskan sendirian. Mas Reko yang dari tadi pagi belum makan. Bagaimana aku bisa punya nafsu makan kalau aku dari tadi harus mengurus semua hal yang tidak aku suka. Mencuci pembalut, melihat semua luka-luka di kakimu yang menjijikan, membuat nafsu makanku hilang. Belum lagi harus membantu membersihkan dirimu dan melihat tubuhmu yang tak sempurna, membuat aku jadi makin hilang keinginan makan. Dan sebetulnya inilah yang ada dalam benak Reiko. Itu kan tadi, sekarang makanlah lagi. Tapi dia tidak mungkin bicara begitu di hadapan Aida sekarang, bukan? Kakeknya ada di sana, makan. Kini kakeknya sedang membujuk Aida untuk makan lagi. Lagi pula kamu kan sekarang lagi program. Kalau lagi program itu harus banyak makan, Du. Selentingan suara yang membuat Reiko diam dan melirik tajam pada Aida. Kalau gizimu cukup, programmu akan cepat selesai. Namun Reiko tak jadi bertanya karena Adi Wijaya sudah memperjelas lagi. Kamu juga harus makan yang banyak, Le. Bukan istrimu saja. Dengan begitu kalian bisa cepat membawa cicit kakek hadir di dunia ini.